dari kelompok 13. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Risa. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kinerja dan evaluasi kualitas dari sistem informasi kesehatan. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem informasi kesehatan? Kalau kamu? Nggak tahu. Kalau kamu? Nggak tahu. Sistem informasi kesehatan merupakan suatu kesatuan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan SDM yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan dan mengambil keputusan yang berguna untuk perkembangan kesehatan. Halo kakak. Boleh di-spill nggak apa itu evaluasi SIK? Nah, evaluasi sendiri merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai kinerja dan kualitas dari sistem informasi kesehatan dalam menyajikan data dan juga mengumpulkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan kesehatan. Terus tujuannya apa? Nah, tujuannya sendiri yang pertama itu untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem informasi kesehatan dalam pelayanan kesehatan dan juga manajemen kesehatan. Yang kedua, menjamin bahwa sistem informasi mendukung manajemen kesehatan secara optimal, misalnya dalam membantu perencanaan, pemantauan, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, memberi masukan untuk perbaikan sistem seperti perbaikan teknis, manajerial, dan juga kebijakan agar sistem informasi kesehatan lebih efektif dan efisien. Sekarang aku mau jelasin secara singkat tentang apa saja kinerja SIKDA. Yang pertama itu input, kedua itu proses, tiganya output, empatnya pemanfaatan, limanya dampak. Pertama, input, yaitu melihat kesiapan awal seperti SDM, perangkat, jaringan, dan SOP. Kedua, proses, yaitu menilai alur pencatatan sampai pelaporan, apakah sudah sesuai dan efisien. Ketiga, output, yaitu kualitas data, apakah lengkap, akurat, dan tepat waktu. Keempat, pemanfaatan, menilai apakah data benar-benar digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Terakhir, dampak, yaitu perubahan yang muncul, seperti layanan yang lebih efektif dan keputusan yang lebih tepat. Nah, selanjutnya evaluasi kualitas sistem informasi kesehatan ada 4. Yang pertama yaitu kualitas data, yang kedua kualitas sistem, yang ketiga kualitas layanan informasi, dan yang terakhir kualitas output. Jadi apa sih hubungan evaluasi kinerja dan juga evaluasi kualitas SIK? Jadi, evaluasi kinerja SIK yaitu menilai apakah sistem berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan evaluasi kualitas SIK yaitu menilai mutu data dan juga mutu sistem yang dihasilkan. Maka dari itu, kedua evaluasi ini saling berkaitan, di mana jika kinerja sistem menurun, maka kualitas data akan melemah. Jika kualitas data melemah, maka akan ada penurunan dari pemanfaatan dan juga kinerja dari sistem. Kedua hal ini berkaitan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode evaluasi. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode HMN yang diadopsi dari WHO ke PP nomor 46 tahun 2014. Nah, metode HMN atau Health Metric Networks merupakan pendekatan yang dikembangkan WHO untuk menilai, mengembangkan, dan memperkuat sistem informasi kesehatan atau SIK suatu negara. Pendekatan ini digunakan di Indonesia sebagai salah satu acuan dalam PP nomor 46 tahun 2014 tentang sistem informasi kesehatan terutama pada aspek pengembangan, pengelolaan, dan peningkatan kualitas data kesehatan. WHO HMN menekankan 6 komponen utama sistem informasi kesehatan, yaitu yang pertama, kepemimpinan dan tata kelola atau governance. Yang kedua, sumber daya, human and financial resource. Yang ketiga, indikator kesehatan. Yang keempat, sistem pengumpulan data atau data source. Yang kelima, pengelolaan informasi atau data manajemen. Yang keenam, pemanfaatan informasi kesehatan atau data use. Tahapan evaluasi kinerja sistem informasi kesehatan dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama, analisis input, di mana menilai kesiapan sumber daya sistem informasi kesehatan mulai dari petugas, sarana prasarana, kebijakan dan anggaran, sampai infrastruktur teknologi. Jika input tidak memadai, operasional sistem informasi kesehatan akan terganggu. 2. Analisis proses, di mana mengevaluasi pelaksanaan sistem informasi kesehatan di lapangan, termasuk pencatatan, pelaporan, kecepatan dan ketepatan pengolahan data, serta integrasi data antar fasilitas layanan kesehatan.
Ketiga, analisis output. Menilai hasil laporan yang dihasilkan sistem informasi kesehatan berdasarkan ketepatan waktu, kelengkapan dan konsistensi data, relevansi informasi, serta pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan. Keempat, evaluasi pemanfaatan, di mana mengukur sejauh mana data sistem informasi kesehatan benar-benar digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyusunan kebijakan kesehatan. Kelima, evaluasi dampak, di mana menilai manfaat nyata sistem informasi kesehatan terhadap peningkatan tata kelola dan mutu pelayanan kesehatan, efisiensi kerja, serta ketepatan pengambilan keputusan. Tahapan evaluasi kualitas sistem informasi kesehatan ada 4. Yang pertama yaitu evaluasi kualitas data. Di sini ada beberapa aspek evaluasinya meliputi yang pertama akurasi apakah data mencerminkan kondisi nyata, yang kedua kelengkapan, yang ketiga konsistensi, yang keempat ketepatan waktu, dan yang kelima reliabilitas dan validitas. Yang kedua evaluasi kualitas sistem. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi yang pertama kemudahan penggunaan, yang kedua kecepatan sistem, yang ketiga keamanan data, yang keempat integrasi aplikasi, yang kelima yaitu stabilitas dan keandalan, yang ketiga evaluasi kualitas layanan. Aspek evaluasi meliputi yang pertama pelatihan dan dukungan teknis, yang kedua SOP dan panduan, yang ketiga help desk, dan yang keempat respon penyelesaian masalah. Yang keempat evaluasi kualitas output informasi. Aspek evaluasinya meliputi yang pertama keterbacaan pelaporan, yang kedua relevansi dengan kebutuhan stakeholder, yang ketiga kegunaan informasi bagi manajemen, yang keempat tingkat pemahaman pengguna yaitu sejauh mana pengguna dapat menginterpretasikan informasi dengan baik. Nah, untuk evaluasi sistem informasi kesehatan di SIK sendiri, kami mengambil studi kasus di Provinsi Jawa Tengah. Nah, penelitian ini sendiri bertujuan untuk menilai sistem informasi kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, di mana si provinsi sendiri itu merupakan komponen yang penting dalam SIKN. Evaluasi ini menggunakan metode instrumen yang telah dimodifikasi dari Health Metric Network Assessment Tools dan melibatkan petugas SIK di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Dari hasil evaluasi ini didapatkan bahwa sistem informasi kesehatan di Provinsi Jawa Tengah sendiri sebenarnya sudah masuk kategori adekuat, namun di beberapa komponennya masih terdapat kelemahan. Nah, ini dia komponen-komponen yang adekuat dan komponen-komponen yang masih lemah. Komponen yang dinilai adekuat meliputi komponen indikator, produk informasi, dan diseminasi dan pemanfaatan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kesehatan telah ditetapkan dengan baik. Komponen yang masuk kategori ada tetapi belum adekuat, pertama pengelolaan SIK, yang kedua sumber daya sistem informasi kesehatan, ketiga sumber data SIK, dan yang terakhir manajemen data. Nah, berdasarkan hasil dari penelitian ini ditemukan bahwasannya permasalahan utama dari sistem informasi kesehatan di Provinsi Jawa Tengah tidak pada indikator maupun keluaran informasinya, tetapi pada hal aspek mendasar seperti tata kelola, ketersediaan sumber daya, dan proses manajemen data. Nah, dari hasil evaluasi SIK di Provinsi Jawa Tengah tadi, ini dia beberapa rekomendasi perbaikannya. Yang pertama adalah penyusunan standar tata kelola SIK. Yang kedua, merancang rencana pengembangan SIK secara terstruktur. Yang ketiga, pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM SIK secara sistematis. Yang keempat, mengadakan forum khusus tingkat provinsi untuk perencanaan anggaran SIK. Dan yang terakhir adalah memaksimalisasi pemanfaatan bank data SIK. Selanjutnya yaitu studi kasus mengenai evaluasi SIKDA. Di sini kami mengambil jurnal berjudul Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah atau SIKDA generik di Puskesmas Wilayah Kabupaten Brebes. Penelitian ini dimulai dengan menetapkan model evaluasi hingga hasil pengujian hipotesis analisis untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kualitas penggunaan SIKDA. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi terbukti meningkatkan harapan kinerja pengguna, yang selanjutnya membentuk sikap positif dan berujung pada peningkatan kepuasan serta manfaat bersih dari penggunaan SIKDA. Secara keseluruhan, keberhasilan SIKDA terutama ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, sikap, dan juga kepuasan dari pengguna. Dari hasil yang didapat di jurnal ini bahwa kualitas sistem dan informasi meningkatkan harapan kerja dan berdampak pada sikap dan kepuasan pengguna. Sedangkan kondisi fasilitas hanya pada sikap, bukan kepuasan pengguna. Saatnya sudah